kembali lagi dalam video kelas eksegesis surat pengembalaan, dan kita sekarang masuk di kitab 2 Timotius. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan kitab 1 Timotius, dan sekarang video ini adalah video pembahasan di dalam kita mulai dalam kitab 2 Timotius. Dan tentu sebelum kita masuk ke dalam setiap pasal, ya, kita akan melihat sedikit latar belakang, pendahuluan yang berkaitan dengan kitab 2 Timotius. Sebenarnya sama seperti 1 Timotius, kitab 2 Timotius ini ya tetap ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Timotius itu sendiri. Dan ya ada perbedaan waktu ketika kitab ini ditulis. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya kitab 1 Timotius dan kitab Titus itu adalah kitab yang ditulis dalam waktu yang hampir bersamaan. Sedangkan kitab 2 Timotius itu ditulis belakangan, dan boleh dikatakan bahwa ini merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus. Surat terakhir dari Rasul Paulus. Dia menulis surat ini di masa tuanya. Ya, dan ada satu indikasi yang bisa kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ayat yang sangat terkenal. Dan ini merupakan satu informasi yang sangat baik bagi kita untuk bisa memberikan gambaran tentang kepenulisan kitab ini, bahwa di sini Paulus sedang berbicara tentang tentang boleh katakan satu kesimpulan perjalanan rohani dia. Ayat 7 dan 8 dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Jadi memang, dan banyak pakar setuju bahwa memang ini ditulis di masa tua Timotius. Dan bahkan ya kita berkata bahwa ya sebenarnya ini ditulis pada saat akhirnya Paulus kembali menjadi tahanan, boleh dikatakan tahanan negara, ya, tahanan negara di Roma. Dan itu kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-16. "Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara." Jadi cerita tentang kondisi Paulus ketika menulis surat ini, dan dia mengklaim bahwa waktu surat ini sedang ditulis, ya, dia sedang berada dalam penjara. Dan pemenjaraan ini adalah pemenjaraan yang tidak tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, ruang lingkup peristiwa yang terjadi dalam kitab 1 Timotius, kitab Titus dan kitab 2 Timotius adalah peristiwa yang terjadi setelah Paulus, ya kan, keluar dari pemenjaraan dia yang tercatat dalam Kisah Rasul. Kemudian dia sempat melayani lagi, dan akhirnya dia kembali menjadi tahanan negara di Roma pada waktu itu. Dan ya itu dijelaskan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-16. Boleh dikatakan bahwa bahkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-9 katanya dia bukan seperti penjahat biasa, ya. Bisa jadi memang ada beberapa pengecualian yang mungkin terjadi kepada Paulus, karena memang waktu itu dia usianya sudah tua. Dan itu dicatat dalam, misalnya kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Di situ berkata, "Karena pemberitaan Injil lah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah," katanya, "tidak terbelenggu." Jadi dia ya kemungkinan besar memang akhirnya Paulus kembali ditahan, walaupun dalam tahanan negara, tapi ya dia masuk penjara karena pemberitaan Injil. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-15, di situ Paulus sedikit mencurahkan isi hatinya, bahwa kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15, "Engkau tahu bahwa semua mereka daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figellus dan
Hermogenes ya. Kelihatannya Paulus ditinggalkan oleh beberapa orang-orang tertentu, apakah mungkin karena pemenjaraannya, karena mereka takut supaya jangan sampai masuk penjara sama-sama, ya kan? Kan di dalam ayatnya yang pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, katanya, dan sekarang tinggal ada Lukas yang bersama-sama dengan dia, dan kemungkinan besar Lukas membantu Paulus untuk menuliskan surat ini. Jadi memang ini adalah surat yang ditulis di akhir hidup dari seorang Rasul Paulus, dan dia mengakhirinya itu dengan kepala tegak sebagai seorang pemberita Injil. Dan sekali lagi ya, Paulus sangat sadar bahwa di masa-masa ketika dia tulis surat ini adalah masa-masa yang sudah dikatakan ya, dia sudah sangat tua, dan ya mungkin dia tahu sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi fisik yang demikian. Tadi dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8, bahkan ayat 18. Kemudian Paulus menulis kepada Timotius ya. Kemudian Timotius ini ya kembali disebutkan sebagai anak dia, anak yang terkasih. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 2, bahkan kalau kita bandingkan dengan Roma pasalnya ke-16 ayat yang ke-21 ya, Timotius disebut sebagai kawan sekerja Allah. Dan tentu bahwa baik Paulus dan maupun Timotius punya hubungan yang sangat erat ya kan, dan dia sangat percaya kepada Timotius dalam pelayanan-pelayanan, walaupun ya umur Timotius mungkin belum setua dia, karena ya Timotius masih dianggap anak, ya mungkin ada jarak yang sangat jauh antara usia dari Paulus dengan Timotius. Dan jelas bahwa ini kembali adalah surat yang boleh dikatakan punya rasa ikatan yang sangat dalam antara seorang guru dan seorang murid, antara seorang orang tua rohani dengan anak rohani, dan seterusnya. Dan surat ini sangat penting, dan jelas bahwa sekali lagi ya, jelas surat ini ditulis oleh Paulus sendiri, dan ya kemungkinan besar ditulis di Roma karena dia ditulis pada waktu pemenjaraan. Dan kalau pada waktu itu masa pemerintahan Raja Kaisar Nero ya, kemungkinan besar surat ini ditulis di sekitar tahun 60-an ya, 65, 66 Masehi, karena banyak tradisi mengatakan bahwa pada tahun 67 akhirnya Paulus dihukum dan dia mati. Jadi itu beberapa latar belakang berkaitan dengan kitab 2 Timotius, dan ada beberapa tujuan yang bisa kita lihat dari kitab 2 Timotius ini. Dan walaupun nanti memang kita akan kembali membahas dalam setiap pasal ya, tujuan utamanya adalah tentu karena Paulus mengetahui bahwa Timotius seorang pemalu serta menghadapi beberapa kesukaran dalam pelayanan, dan menyadari akan kemungkinan ya kan penganiayaan yang berat dalam pelayanan. Tentu penganiayaan yang dilakukan oleh guru-guru palsu dan orang-orang lain yang tidak mengasihi Tuhan. Maka kembali Paulus mau menguatkan Timotius agar dia tetap memelihara Injil yang benar, doktrin yang benar, tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan, dan menanggung kesukaran, penderitaan di dalam pelayanan dia. Tentu apa yang akan dihadapi oleh Timotius itu sudah pernah dihadapi oleh Rasul Paulus, dan ini adalah satu pengalaman yang sangat penting. Artinya ya ini juga ya mungkin tekanan sekarang secara fisik tidak seperti dulu, tapi kita juga harus memahami kitab ini dengan baik untuk melihat ya, betapa pentingnya seorang pelayan Tuhan dalam tugas pemberitaan Injil, dalam tugas pengembalaan dan lain-lain, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dari kerohanian kita, spiritual kita ya kan? Dari hati kita, kemudian pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan, karena kita harus menghadapi guru-guru palsu dan seterusnya. Jadi ya
apa yang dijabarkan dalam kitab 2 Timotius ini ya sekali lagi sangat berguna untuk kita, dan ya kita harus mempelajari ini dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian ya kita bisa melihat beberapa survei garis besar dari kitab 2 Timotius ini dalam pasal 1 ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 ya, Paulus mau meyakinkan Timotius tentang kasih dan berdoa ya kan, yang di dalam doanya untuk terus mendorong Timotius supaya tetap setia dalam pemberitaan firman Tuhan tanpa berkompromi terhadap Injil yang benar, dan memelihara kebenaran dengan tekun dan mengikuti teladan Paulus itu sendiri. Jadi Paulus membawa dirinya sebagai teladan dalam pelayanan, dan ya tidak ada bantahan dari Timotius melakukan itu karena dia sadar bahwa memang Paulus layak untuk diteladani. Ya, kita juga harus, apakah sekarang kita orang percaya, pelayan Tuhan sekarang bisa melihat orang-orang tertentu sebagai teladan? Oh ya bisa, jelas bisa. Ya, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dia, pelayanan dia, bahkan apalagi kalau dia setia sampai mati, tentu itu merupakan harga mati, ya kan, harga mati dalam sebagai teladan. Tentu teladan utama kita adalah Tuhan Yesus, itu jelas. Tapi bukan berarti kita juga tidak bisa melihat teladan-teladan di sesama manusia yang memang terbukti bahwa iman dan pelayanan dia adalah luar biasa. Itu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pasal 2 ini ada 4 pasal ya. Mulai dari pasal 2 ayat 1 sampai dengan 26 ya, Paulus mau menugaskan Timotius bagian rohaninya untuk ya sekali lagi ada tentang untuk apa? Memelihara iman ya, menekankan pemeliharaan iman dan mempercayakan kebenaran kepada orang lain yang dapat dipercaya, untuk apa? Meregenerasikan kebenaran. Kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Dan Paulus menasihati ya gembala atau pelayan-pelayan yang muda ini untuk menanggung kesukaran seperti prajurit ya, sebagai contoh. Kemudian melayani Allah dengan rajin, memberitakan firman Tuhan dengan tepat tanpa ada kompromi, dan apa? Boleh dikatakan ada perintah untuk memelihara kemurnian Injil dalam 2 Timotius 2 ayat 22, dan bekerja dengan tekun seperti seorang pengajar dalam 2 Timotius 2 ayat 23 dan 26. Nanti kita akan melihat itu semua. Ini ada survei, dan nanti kita akan masuk ke dalam pembahasannya sungguhnya. Dan kemudian dalam pasalnya yang ketiga ya, Paulus ingin mengingatkan Timotius bahwa kejahatan dan penolakan atau kemurtadan kepada iman itu akan terus meningkat secara progresif. Jadi kejahatan terhadap kebenaran dan kemurtadan dan penyangkalan iman dan ketidakpedulian orang terhadap kebenaran itu akan terus meningkat ya, seperti yang dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Dan tetapi ya tentu Timotius harus tetap bersabar, dan dia harus tetap setia kepada firman dan iman yang benar. Itu yang akan disampaikan Paulus dalam pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan bagian terakhir dari surat ini, yaitu pasalnya yang keempat ya, Paulus mau tugaskan Timotius untuk ya memberitakan firman Tuhan dalam semua segi pelayanan. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Dan Paulus menutup surat ini dengan memberitahukan kepada Timotius tentang keadaan dirinya pada waktu surat ini sedang ditulis, dan di masa tua dia, sambil mungkin dia sangat rindu supaya Timotius bersama-sama dengan dia di masa tuanya, walaupun pada saat itu ada Lukas juga bersama-sama dengan dia ya. Nanti kita lihat itu di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Itu survei kemudian saya dapatkan, kemudian bandingkan dengan beberapa informasi-informasi yang lain berkaitan dengan ciri khas dari kitab ini. Jadi kitab Timotius memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, surat ini berisi perkataan terakhir Paulus yang ditulis sebelum pelaksanaan hukum mati oleh Kaisar Nero di Roma. Dan ini adalah titik finish perjalanan iman seorang Paulus di dunia, dan tentu kita percaya bahwa dia masuk surga bersama-sama dengan Tuhan, iman dia, dan dia akan mendapat upah yang luar biasa karena dia
melayani Tuhan dengan luar biasa juga, dan kita tahu ya sebelumnya itu dia seorang penganiaya. Kemudian ciri khas yang kedua adalah bahwa surat ini berisi pernyataan yang paling terang di dalam Alkitab mengenai doktrin ilham dan tujuan ilham Alkitab. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3:16-17 bagaimana doktrin ilham itu dijabarkan oleh Rasul Paulus, dan itu sangat penting dimengerti oleh setiap orang percaya, apalagi kita pengajar, kita penginjil, kita seorang gembala yang akan memegang tugas di dalam pelayanan nanti ya, kita harus membawa ini sebagai harga mati kan. Orang kaum Kristen fundamental, poin yang paling penting adalah melihat bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan, tidak ada salah. Dan ya kita untuk bisa mengerti itu kita harus mengerti doktrin ilham di dalam Alkitab yang Alkitab ajarkan berkaitan dengan ilham firman Tuhan. Paulus menekankan bahwa Alkitab harus dipahami dengan baik, cermat oleh setiap pelayan firman Tuhan. 2 Timotius 2:15, dan mendorong firman Allah kepada orang untuk menyerahkan ya kan kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang kemudian dapat mengajar orang lain. 2 Timotius 2:2. Jadi ya punya doktrin yang benar, tetapi tidak punya pengajar yang mumpuni, yang benar-benar mengasihi Tuhan, tentu itu akan sangat berpengaruh buruk untuk pelayanan tentu ya. Atau apalagi tidak punya penerus untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu GBIA khususnya kita di Grape melihat dalam jangka waktu, melihat ke depan untuk jangka waktu yang sangat panjang, bahwa ya untuk pelayanan supaya berjalan terus dengan baik harus bangun STT supaya ada pengajar-pengajar yang bisa meregenerasikan kebenaran ini kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Dan itu dibahas oleh Rasul Paulus. Kemudian yang ketiga, sepanjang surat ini muncul beberapa nasihat-nasihat pendek. Nasihat-nasihat pendek yang nanti kita akan lihat juga nasihat-nasihat pendek dalam, boleh dikatakan dalam struktur kata perintah di dalam Alkitab. Misalnya, kobarkanlah karunia Allah dalam 2 Timotius 1:6. Kemudian janganlah malu bersaksi 2 Timotius 1:8. Kemudian menderitalah bagi Injilnya 2 Timotius 1:8 juga. Kemudian peganglah ajaran yang sehat 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Kemudian peliharalah harta yang indah 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. Jadilah kuat oleh kasih karunia 2 Timotius 2 ayat 1. Ikutlah menderita dalam Injil 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga. Memberitakan perkataan kebenaran 2 Timotius 2 ayat 15. Hindarilah dan hal-hal yang seterusnya 2 Timotius 2 ayat 16. Jauhilah dan kejarlah 2 Timotius 2 ayat 22. Berhati-hatilah terhadap kemurtadan 2 Timotius 3 ayat 9. Tetaplah berpegang kepada kebenaran 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Beritakanlah firman 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Kemudian lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Dan tunaikanlah tugas pelayanan 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Jadi ini ada nasihat-nasihat pendek dalam bentuk perintah supaya tentu sebagai seorang pelayan Tuhan memperhatikan, dan semuanya itu kaitannya dengan tugas pengembalaan ya. Oleh sebab itu ya kitab 2 Timotius masuk dalam kategori surat pengembalaan. Itu ciri khas yang ketiga. Kemudian ciri khas yang keempat, tema yang berulang-ulang dari banyak nasihat adalah untuk berpegang pada Injil atau iman yang benar, menjaga iman ya, jangan sampai